Shalom, salam bahagia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat tahun baru. Puji Tuhan, ini adalah minggu pertama di tahun 2021. Kalau Tuhan memelihara kita di tahun 2020, Dia akan memelihara kita di tahun 2021. Pasti di tahun ini ada banyak rencana Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Ada banyak janji-janji Tuhan yang akan digenapi di hidup saudara, di gereja kita, di keluarga kita. Amin. Karena itu jangan pernah berhenti berharap. Tahun ini adalah tahun pengharapan bagi kita, di mana setiap harapan kita Tuhan akan nyatakan kuasanya, Tuhan akan nyatakan janji-janjinya. Ada amin? Amin. Karena itu bangkitkanlah pengharapanmu. Bangkitkan pengharapan atas gereja, atas keluarga, atas pekerjaan, atas masa depan. Karena di dalam Tuhan sungguh ada masa depan yang cerah bagi setiap orang yang percaya. Karena di dalam Tuhan ada rancangan Tuhan yang terbaik bagi setiap kita yang percaya. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu siap diberkati? Mari siapkan hati kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu. Hati kami siap Tuhan. Penuhilah dengan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu mengubah dan membaharui kami, memberi kami kekuatan baru, memberikan kami rema dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu memimpin kami, Roh Kudus-Mu menopang dan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Nah, saudara, dalam hidup ini kita butuh pegangan. Orang yang tidak punya pegangan dalam hidup ini, dia akan terombang-ambing. Betul? Iya, dia akan terombang-ambing. Karena itu pastikan saudara memiliki pegangan, dan bukan pegangan yang sembarangan. Pastikan saudara punya pegangan yang teguh, yang kokoh, yang kuat, yang tidak pernah lengah. Amin. Siapakah pegangan yang tidak pernah kokoh? Di mana saudara menemukan pegangan yang kokoh yang tidak pernah lengah? Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah tempat kita bersandar. Dialah tempat kita untuk berharap. Waktu kita berharap kepada Tuhan, jiwa kita menemukan kekuatan dan ketenangan. Karena itu dikatakan dalam Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Amin. Dia adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita, sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Labuhkanlah pengharapan saudara kepada Yesus, maka jiwa kita aman, jiwa kita damai, jiwa kita tenang, ada sukacita, ada kekuatan baru, ada ketenangan yang sejati. Amin. Sama seperti sebuah kapal yang sangat besar, ketika kapal itu berlabuh dan ada jangkar yang kuat yang menopang, yang mengikat, maka kapal ini meskipun terombang-ambing oleh air laut, ia akan tetap untuk selama-lamanya di sana. Ia akan aman, ia akan kuat di sana. Demikian ketika saudara dan saya bersandar kepada, menyandarkan pengharapan kita kepada Yesus, kita melabuhkan seluruh hidup kita kepada Yesus, ada pengharapan kepada Yesus, kita melabuhkan pengharapan kita, maka ada damai sejahtera, ada ketenangan sejati, ada damai yang tidak terlampaui oleh akal dan pikiran manusia. Amin. Banyak orang menyandarkan pengharapan mereka kepada sandaran yang tidak kuat, sandaran yang sembarangan. Banyak orang menyandarkan pengharapan mereka kepada kekuatan mereka, kepada kesehatan mereka. Banyak orang menyandarkan pengharapan mereka kepada harta mereka, kepada keluarga mereka, kepada orang-orang yang mereka bisa andalkan, bisa mereka harapkan. Tapi apa? Ujung-ujungnya kecewa. Karena uang kita terbatas, karena kekuatan kita, kesehatan kita terbatas. Orang tua kita memang punya kasih yang luar biasa, tetapi kasih mereka terbatas. Ketika mereka sudah selesai dari dunia ini, mereka tidak bisa menolong kita. Tapi ada satu pribadi yang bisa menopang, yang pantas kita jadikan sandaran dalam hidup kita. Siapa dia? Dialah Yesus.
Jangan beralih kepada pengharapan yang lain. Jangan percayakan pengharapan kita, jangan labuhkan harapan kita kepada dunia ini. Karena apa? Ujung-ujungnya saudara akan kecewa. Ujung-ujungnya saudara akan putus pengharapan, akan menjadi orang yang hilang harapan. Banyak orang di akhir-akhir ini mengalami hilang harapan. Mereka kehilangan harapan mereka. Bahkan banyak orang Kristen juga yang kehilangan harapan mereka. Mereka tidak ada semangat. Bahkan banyak yang berujung kepada bunuh diri. Saudara, Tuhan mau Jemaat Gereja Baptis Pabaton melabuhkan pengharapannya kepada Tuhan, kepada pribadi yang kuat, yang kokoh, yang layak kita percaya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Ia tidak pernah berubah. Mengapa orang dunia kecewa? Mengapa banyak orang akhirnya putus pengharapan? Karena mereka melabuhkan pengharapan mereka, jangkar sauh pengharapan mereka kepada sesuatu yang sifatnya sementara, sifatnya tidak kekal. Makanya orang-orang dunia ini disebut pengharapannya berbeda dengan pengharapan kita. Pengharapan dunia ini disebut human hope, ya. Mereka hanya sebatas wishing thinking, ya. Mereka karena apa? Karena mereka belum memiliki kepastian keselamatan. Ya. Ketika kondisinya baik, mungkin mereka semangat, tetapi persoalannya tidak selalu kondisi yang kita hadapi itu baik. Sehingga ketika kita menyandarkan pengharapan kita kepada kondisi yang ada sekeliling kita, maka pengharapan kita sifatnya timbul tenggelam. Makanya orang dunia ini tidak berani berkata pasti, tapi mereka selalu berkata mudah-mudahan, semoga, insya Allah, ya. Karena apa? Di dalam mereka tidak ada kepastian keselamatan. Bahkan mereka sering berkata, jangan banyak-banyak beri harapan, nanti ujung-ujungnya mengecewakan. Karena itu orang-orang dunia tidak berani banyak berharap. Mereka tidak berani memberi harap juga. Karena apa? Karena mereka takut mengecewakan. Tapi ada satu pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Itulah pengharapan yang kita temukan di dalam Yesus Kristus. Dalam bahasa Ibrania pengharapan disebut elpizo, ya, yang bisa diartikan confident expectation, ya. Masa depan yang pasti lebih baik. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam iman kita, kita menemukan Bible hope, yaitu elpis. Artinya yang terjadi dalam hidup kita, yang akan terjadi dalam hidup kita pasti yang baik. Sebab Allah sendiri telah menjamin keselamatan anak-anaknya, orang-orang yang percaya. Ia telah menanggung kutuk, ia telah menanggung hukuman kita, ia telah menanggung segala dosa-dosa kita. Maka status kita adalah orang benar. Kalau kita adalah orang benar, berarti kita layak untuk menerima segala yang baik dari Tuhan. Makanya orang yang ada dalam Kristus, ia punya pengharapan yang pasti. Ia berani berkata, pasti hidupku menjadi lebih baik. Mengapa kita berharap kepada Tuhan? Karena kita mengenal Allah Propaidis. Dia adalah Allah menyediakan segala yang kita perlukan. Ya, mati supaya kita hidup. Ia menyediakan kehidupan bagi kita. Ia sakit supaya kita sembuh. Ia menyediakan kesembuhan kepada kita. Ia dihina supaya kita dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ia menyediakan kemuliaan dan hormat bagi kita. Ia direndahkan supaya kita ditinggikan. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Yesus kita menemukan segala yang kita butuhkan. Memang Tuhan tidak memberikan segala yang kita inginkan, tetapi Allah menyediakan segala yang kita perlukan.
Karena itu Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Karena di dalam Yesus sudah pasti hidup kita akan terpelihara sempurna. Mengapa kita berharap kepada Tuhan? Ya, di dalam Ibrani, di dalam ayat yang ke-15, 16, 17 ya, saya bacakan satu ayat. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya, karena ia setia. Allah bersumpah, bukan manusia yang bersumpah, tetapi Allah yang berjanji, dan janjinya itu ia nyatakan dengan sumpah. Karena itu orang-orang yang menaruh hadap kepada Tuhan pasti akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena Tuhan bersumpah. Tuhan bersumpah. Ia memberikan jaminan ganda bahwa ia akan memelihara kita, bahwa ia akan ada menyertai seluruh hidup kita. Dalam Mazmur 59 ayat yang ke-17 dikatakan, ya, kekuatanku bagimu aku bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Artinya di dalam Yesus kita menemukan kasih yang tak berkesudahan, everlasting love, kasih yang tidak pernah berakhir. Itulah kasih agape. Wow, luar biasa. Kasihnya tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Meskipun manusia seringkali berubah, tetapi kasih Allah, ia akan tetap melanjutkan kasih setianya dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, apapun masa lalu kita, apapun kekurangan dan kelemahan kita, dia akan tetap melanjutkan kasih setianya dalam kehidupan kita. Karena itu dikatakan bahwa di dalam Yohanes 10 ayat 10, ya, iblis datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan, tetapi aku ada supaya mereka memiliki hidup, mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan datang ke dunia untuk melimpahi saudara dengan kasih dan kebaikannya. Ia menjamin hidup kita. Karena itu, mari berharap kepada Tuhan. Mengapa kita berharap kepada Tuhan? Karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang kekal. Mari bangkitkan pengharapanmu. Taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Letakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Maka di sana saudara dan saya tidak akan pernah menemukan kekecewaan. Ketika ada seorang perempuan pendarahan, ia punya pengharapan kepada Tuhan, asalku jamah jubahnya aku pasti sembuh. Dan apa yang terjadi? Saat perempuan pendarahan itu mendengar Yesus lewat, ia menghampiri Yesus dan ia menjamah jubah Yesus, dan apa yang terjadi? Kesembuhan terjadi. Karena di waktu saudara dan saya memiliki pengharapan, di sana akan ada iman yang lahir. Waktu saudara memiliki iman, saudara akan melihat manifestasi kuasa Allah, pertolongannya, mujizatnya, keajaibannya, kebesarannya akan dinyatakan dalam hidup kita. Itulah yang akan memberi kita kemenangan, itu yang akan memberi kita kesembuhan, itu yang akan membawa kita melihat rancangan-rancangannya yang indah dan luar biasa terjadi dalam hidup kita. Iblis mau saudara dan saya tidak punya pengharapan, karena iblis tahu kalau saudara punya pengharapan, saudara pasti punya iman yang akan mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Karena itu mari pagi hari ini, mengawali tahun ini dengan kita membangkitkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Survei membuktikan bahwa orang yang berharap, dia akan lebih lama bertahan hidup. Orang yang punya harapan pasti lebih sehat, lebih semangat, pasti lebih positif pikirannya, ya pasti lebih menjadi inspirasi. Karena itu iblis mau agar anak-anak Tuhan tidak melihat pengharapan yang Tuhan sediakan. Tapi pagi hari ini, biar mata kita melihat ada pengharapan yang pasti yang Tuhan telah kerjakan lewat anaknya Yesus Kristus. Saudara akan melihat, ya,
janji-janji Tuhan digenapi lewat setiap pengharapan yang kita taruh kepada Tuhan. Ada sebuah penelitian, ada sebuah survei yang menunjukkan bahwa di dalam pengharapan kita menemukan semangat, ada kekuatan untuk bertahan hidup. Suatu kali ada satu tikus dimasukin ke dalam baskom, dan baskom itu ditutup dengan dengan penutup gitu ya, sehingga di dalamnya tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Satu lagi ada tikus yang dimasukkan di baskom, lalu dimasukkan air, lalu dibiarkan seperti itu dengan ada penerangan. Nah, setelah diselidiki, setelah beberapa waktu kemudian, apa yang terjadi? Tikus yang ditutup tanpa lampu di dalam ember itu sudah mati. Sedangkan tikus yang tidak ditutup karena ada penerangan, supaya tetap ada penerangan, ia tetap bertahan hidup. Jadi ini survei yang simple, tapi dari sini kita bisa belajar bahwa tikus ini bisa bertahan hidup lama karena ia bisa melihat. Ia melihat, waktu dia bisa melihat, ia punya pengharapan. Nah, saudara, hari ini Tuhan telah memperlihatkan kepada kita, menyatakan kepada kita kebenaran firman-Nya, supaya saudara bisa melihat pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Karena ketika kita menemukan pengharapan, saudara akan menemukan kekuatan untuk menjalani hidup. Saudara akan menang menghadapi segala tantangan yang ada. Amin. Dan survei juga menunjukkan bahwa orang-orang yang punya harapan, yang memiliki pengharapan yang besar, ia lebih bertahan hidup. Ya. Karena itu Tuhan mau kita berharap, memiliki pengharapan. Karena pengharapan yang Tuhan kerjakan sangat berbeda dengan pengharapan yang ada di dunia ini. Pengharapan dunia ini akan membuat pengharapan kita datang dan pergi, tetapi pengharapan kepada Tuhan akan membuat kita mengalami janji-janji dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu, bangkitkanlah pengharapan kita di dalam Tuhan. Karena di sana Tuhan sudah menyediakan kepada kita ketenangan, kekuatan, semangat dan sukacita serta damai sejahtera. Di sana ada keajaiban, di sana ada mujizat yang membawa kita kepada apa yang Tuhan sediakan. Ya, apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita lewat anaknya Yesus Kristus. Mari bangkitkan pengharapan dalam dirimu. Ya. Katakan, karena aku menerima kuasa dalam kasih karunia Tuhan, maka aku akan menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pasangan yang lebih baik, menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi sahabat, menjadi jemaat yang melimpah dalam kasih karunia Allah. Dan aku percaya lewat hidupku banyak orang akan mengalami kasih karunia Allah. Mari taruh harapanmu di dalam kepada Tuhan. Taruh harapan keluarga kita kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, karena Yesus sudah menanggung segala sakit dan penderitaanku, maka aku percaya di dalam Tuhan bilur-bilurnya menyembuhkan aku. Mungkin saudara bergumul untuk pekerjaan. Mari taruh harapanmu kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan sudah menjamin segala yang kubutuhkan. Lewat apa yang kukerjakan, aku akan melihat bagaimana tangan Tuhan menolong, memberkati, menyatakan janjinya dalam kehidupan. Meskipun mungkin di tahun yang lalu banyak hal yang kita harapkan belum terjadi, tapi jangan berhenti berharap. Katakan ya, karena aku percaya dalam Tuhan ada waktu yang terbaik bagiku. Maka meski tahun yang lalu pergumulan kami belum dijawab oleh Tuhan, kami percaya di tahun ini yang terbaik kami akan lihat, kami akan saksikan dalam hidup kami. Bergumullah ya. Taruhlah harapan kita, bangkitkanlah harapan kita kepada Tuhan. Katakan, karena Tuhan sudah menetapkan keluargaku menjadi berkat, maka tahun 2021 keluargaku akan semakin harmonis.
keluargaku akan menjadi lebih baik, sehingga banyak keluarga-keluarga, banyak orang-orang akan melihat dan mereka diberkati Tuhan. Ya. Lewat gereja ini Tuhan, karena Engkau yang mengasihi kami, maka kami mau belajar untuk bersatu. Kami mau belajar Tuhan untuk bersinergi. Karena itu kami berdoa Tuhan, di tahun 2021 kami lebih lagi saling melengkapi. Dan kami percaya ya, banyak orang akan melihat dan merasakan suasana surga lewat gereja ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari naikkan pengharapan kita. Saya akan menjadi pribadi yang semakin hari menunjukkan kasih setia Tuhan. Mari anak-anak muda, taruh harapan saudara dalam Tuhan. Ya, perkuliahan saya akan melihat kebaikan Tuhan. Lewat pergumulan saya sebagai anak muda, saya akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Mungkin saudara bergumul untuk pekerjaan, mungkin saudara bergumul untuk pasangan hidup. Katakan, sampaikan pengharapanmu di dalam Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau telah menyediakan satu orang yang menjadi pendamping dalam hidupku, untuk aku bisa melengkapi hidupku, untuk melayani Tuhan lebih lagi. Aku percaya Tuhan, Engkau akan menghantarkan kepadaku seorang yang takut akan Tuhan, seorang pria, seorang perempuan yang akan melengkapi hidupku untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, mari di awal tahun ini, mari letakkan harapan kita setinggi langit kepada Tuhan. Karena setiap pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Dia akan menyatakan janjinya bagi orang yang berharap. Letakkan pengharapan saudara atas gereja ini, atas keluarga, atas pekerjaan. Maka lihat, Dia akan menjawab setiap pengharapan kita dengan caranya yang ajaib, dengan pertolongannya yang luar biasa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala. Bapa, Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi setiap hati kami, menerangi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya kami terus menemukan pengharapan, membangkitkan pengharapan kami di dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang minggu ini kehidupan jemaat-Mu, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil, Tuhan yang menopang, Tuhan yang memampukan. Perlindungan-Mu sempurna, pemeliharaan-Mu sempurna ya Tuhan, jauh dari segala sakit penyakit, jauh dari segala hal-hal yang tidak kami ingini. Kami serahkan ya Bapa, untuk yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus, jemaat ini semakin hari semakin bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Jemaat ini semakin hari bersinergi satu dengan yang lain. Melalui jemaat ini banyak orang akan mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami rawatan Tuhan, sehingga banyak orang dimenangkan lewat gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Saudaraku, jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sebelum kita akan kembali ke tempat kita masing-masing, mari arahkan hati dan seluruh hidupmu dan pandanglah Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah, penyertaan dari Roh Kudus melingkupi segenap jemaat dimanapun berada. Sukacita dan damai surgawi memenuhi hidupmu dimanapun kau berada. Pulanglah dengan satu iman, pulanglah dengan pengharapan yang penuh di hadapan Tuhan, karena janjinya yang ada dan amin bagi setiap kita. Tuhan memberkati, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan menuntun setiap langkahmu kepada kebenaran-Nya, dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terus hidup dalam pengharapan, terus hidup dalam damai dan sukacita dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.